Saat Dulo sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Ki Sarkam diam-diam menghampiri saungnya Dulo. Ia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar, lalu menggali tanah tempat di mana Dulo dikubur. Dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Dulo sekarang sudah menjadi hantu? Pikirnya. Diam-diam ia mengintip dari balik pohon pisang. Dulo masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Dua kakinya juga masih nampak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia pun sengaja menghampiri Dulo. "Dulo, kesini dulu kamu," kata Ki Sarkam. Dulo menyeka keringatnya. Ia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. "Ada apa ya, Ki?" tanya Dulo. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya Dulo dengan sangat keras. Dulo pun meraung kesakitan. "Salah saya apa, Ki?" tanya Dulo. "Dulo, bagaimana cara kamu bisa hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" tanya Dulo balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Dulo. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Dulo bukanlah hantu. Ia masih bisa merasakan sakit pada tubuhnya dan juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Dulo agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Dulo tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Ki Sarkam. Lalu dengan perasaan yang sangat kesal, Dulo kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung dengan pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Dulo lagi dan memastikan bahwa pemuda itu benar-benar tewas. Malam pun tiba. Dulo beristirahat di saungnya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Ia lalu tidur dengan sangat nyenyak. Tengah malam, lagi-lagi Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke dalam saungnya Dulo. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Sarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya Dulo. Dulo sempat berteriak kesakitan, dan pada akhirnya ia tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Dulo bangkit lagi. Lalu ia memikul jasad Dulo ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ia juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Dulo. Ia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya Dulo. Keesokan harinya, tetap saja pemuda itu hidup lagi. Ki Sarkam melihatnya sedang mencangkul sawah. Lalu, ia berpikir akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Dulo punya ilmu hitam. Pagi itu juga, Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Ia bercerita kalau Dulo mempunyai persekutuan dengan setan. Pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam yang suka mengadu domba dan memfitnah orang. Dan sayangnya Raden Jaya dan Inggit langsung percaya aja dengan apa yang dikatakan oleh Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara. Dia tidak percaya omongan Ki Sarkam. Lalu Dulo dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya soal ilmu hitam. Dulo pun bingung mengapa dia dituduh mempunyai ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kau," bentak Ki Sarkam. Ia sangat kesal dengan pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa, Ki. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Dulo ketakutan. "Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Dulo penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya, kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Dulo dan buktikan bahwa dia bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat," sahut Ki Sarkam. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini.
kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah, Dulo, sekarang kamu kerja lagi ya," kata Raden Jaya. Benar kata Rara, Ki Sarkam tidak mempunyai bukti bahwa Dulo penganut ilmu hitam. Dan Raden Jaya juga tidak akan tega melukai pemuda itu. "Raden, nanti saya akan buktikan bahwa Dulo mempunyai ilmu hitam yang sangat membahayakan bagi warga kampung," ujar Ki Sarkam. Tidak perlu, saya yakin kalau Dulo bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kamu urusi saja kerbau-kerbauku, kata Raden Jaya. Ki Sarkam lalu pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang telah diambilnya tadi malam juga sudah menghilang dan berpindah tangan kepada Dulo. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Dulo punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Ia bingung bagaimana caranya agar bisa melenyapkan Dulo. Tahun berganti tahun, siapa sangka kalau Rara menyimpan rasa cinta kepada Dulo. Namun jelas bahwa Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kulit cangkul? Raden Jaya takut kalau putrinya nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka ia langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Ia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus mematuhi keinginan kedua orang tuanya. Sedangkan nasib Dulo tetap menjadi pecangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Ia menyembelih 5 ekor kerbau. Pesta pernikahan digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa kepada Dulo. Ia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Dulo tak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Dulo memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah semakin cinta kepada Dulo. Ia sudah berusaha untuk melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Dulo, ia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi apalah daya, tak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam, ia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, ia sudah tak bisa menahan cintanya kepada Dulo. Maka tengah malam saat suaminya sudah tertidur, ia mengendap-endap keluar kamar. Malam itu sambil membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Dulo yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Ia memeluk Dulo dengan sangat erat. Mereka berciuman dan melakukan hubungan badan di saung itu. Mereka tidak menyadari bahwa Ki Sarkam sedang mengintip di balik celah bilik. Lalu Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Bersambung.